kita akan bahas hal-hal yang urgen saja, yang memang banyak sekali sudah marak dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, padahal semestinya kurang tepat. Tadi disebutkan oleh Mbak Ella dan juga Mas Faris bahwa di dalam Quran sebenarnya ada dawuh Gusti Allah warattil Quran tartila. Namun sebenarnya kita harus telik dulu di dalam kutubut turasnya, di dalam kitab-kitab tajwidnya itu bagaimana Al-Quran sebenarnya harus dibaca, apakah harus tartil atau harus bagaimana membacanya. Ternyata Al-Quran itu boleh dibaca dengan 3 cara. Kalau Mbah Yai Maftuh itu langsung mendawuhkan supaya gampang difaham, itu boleh dibaca cepat, cukupan, dan pelan. Beliau mendawuhkan artinya seperti itu. Kalau dibahasakan Arabnya boleh dibaca tahqiq atau tartil, kemudian yang cukupan itu artinya adalah tadwir, dan yang cepat dibaca hadr. Namun yang perlu kita perhatikan, dari 3 bacaan ini, tahqiq atau tartil, tadwir, dan juga hadr, ketiganya tetap harus memperhatikan tajwid. Tajwid itu berarti memberikan setiap huruf haknya, memberikan setiap huruf haknya. Nah, untuk metodenya, bukan metode, apa namanya, tempo bacaannya ada 3 tadi. Kalau tahqiq sendiri kita gali lagi lebih dalam, itu bagaimana? Tahqiq itu berarti membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguhnya, membaca Al-Quran dengan pelan dan sungguh-sungguh memberikan haknya. Temponya para ulama mengartikan semisal membaca dengan menulis, ini bisa. Jadi kalau dibacakan sambil ditulis itu bisa. Itu namanya tahqiq. Tahqiq atau tartil, seperti itu. Jadi kalau kita contohkan, biasanya kalau di Umi itu, kalau di pondok Umi Kaulo Mihana itu ada namanya kegiatan tartilan di Al-Baqarah itu, menggunakan metode talaqi. Jadi dibacakan dulu oleh gurunya, lalu kemudian murid menirukan, seperti itu. Temponya kira-kira seperti inilah. Mohon maaf nih suaranya pas-pasan tapi mau mencontohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semisal kita baca juz 2, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi kira-kira membaca sambil yang mendengarkan ini menulis bisa nutut. Itu namanya tahqiq atau tartil. Seperti itu temponya, pelan. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya bacaan tadwir. Tadwir ini yang cukupan. Cukupan biasanya digunakan untuk deres harian. Kalau para penghafal Al-Quran, biasanya kan kita punya namanya target deres nih, target murajaah. Semisal kita kita menderesnya dengan bacaan tartil, tahqiq, nanti takutnya jatahnya itu tidak terpenuhi, sehingga semisal nih, kalau menghafal Al-Quran itu kan biasanya untuk deres Al-Quran itu yang baik kan punya jatah harian yang wajib. Saya pribadi dulu kalau melancarkan itu caranya itu ada, saya bikin semisal 1 hari itu wajib menderes kalau mampu 5 juz. 5 juz diulang terus. Menderes dengan rutin, murojaah dengan rutin itu nanti lama-kelamaan akan lancar sendiri. Yang penting rutin, istiqomah. Kalau belum mampu 5 juz, boleh diturunkan 3 juz. Kalau belum mampu 3 juz, boleh diturunkan lagi 2 juz. Yang penting rutinnya itu. Nah,
Kalau penghafal Al-Quran biasanya punya target deres harian, maka ketika deres dengan tartil atau tahqiq itu kan kira-kira satu juz itu bisa sampai 40-50 menit, sehingga terlalu berat kalau dipakai murojaah. Maka biasanya murojaah menggunakan bacaan temponya adalah tadwir yang cukupan. Kira-kira satu juz itu dilakukan 30 menit. 30 menit sudah tadwir namanya. Kenapa? Contoh ya. Biasanya kalau tadi kita pakai sayaqulu sufaha yang pelan, berarti kalau tadwir sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Seperti itu mungkin ya, atau lebih cepat sedikit ya, seperti itu. Itu namanya tadwir cukupan ya, biasanya buat murojaah harian. Ada lagi yang nomor 3 tadi, bacaan hadr. Bacaan hadr berarti cepat ya. Bacaan cepat biasanya digunakan untuk semaan Al-Quran nih. Biasanya semaan Al-Quran itu kan ada tuntutan supaya satu majelis dapat 10 juz, atau biasanya pingin sampai hatam diberi waktu seperti itu nih, hadir, maka bacaan cepat. Tapi yang perlu diingat nih, bacaan 3 tadi, tempo 3 bacaan tadi semuanya wajib menggunakan tajwid, tidak boleh meninggalkan gunnah. Jadi teman-teman sekalian, para penghafal Al-Quran ini biasanya hanya melihat pada bolehnya dibaca dengan 3 tempo bacaan saja, tidak memandang bahwa 3 tempo bacaan ini itu tidak kemudian melupakan yang namanya tajwid. Harus ditajwid, wajib. Jadi tajwid itu ada namanya ilmi, mengamalkan mengetahui ilmu tajwid, ada yang mengamalkan ilmu tajwid. Kalau mengetahui ilmu tajwid hukumnya sunnah, tapi kalau mengamalkan ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi setiap yang akan membaca Al-Quran. Maka dari itu menggunakan tajwid seperti kalau yang sering sekali ditinggalkan adalah gunnah nih ya. Biasanya kalau di luar sana sudah kena target yang namanya semaan, itu kalau membaca Al-Quran sudah tidak kepikiran gunnah sudah. Jadi semisal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina ngaten ini tidak ada panjang pendek, tidak ada gunnah, karena ngebut pingin 1 juz 15 menit. Jadi itu ada nih memang kebiasaan satu daerah membaca Al-Quran dengan cepat. Kalau bisa membaca Al-Quran dengan cepat menggunakan tajwidnya secara sempurna maka boleh. Yang bahaya kebiasaan ini lalu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa. Jadi sebenarnya yang mengajarkan bisa membaca Al-Quran dengan tajwid cepat, bisa, temponya pas, gunnahnya tidak ketinggalan, mad-madnya, mad wajib dipakai, mad wajib 2,5 alif. Yang paling sering ketinggalan mad lazim tidak boleh kurang dari 3 alif. Biasanya membaca waladhdallin, moro-moro lin ponan ge, padahal waladdo baru 1 alif sudah lin. Padahal mestinya tidak boleh kurang dari 3 alif. Nah itu dia. Jadi membaca Al-Quran dengan cepat yang paling sering di luar sana dilakukan, namun ternyata tidak memakai tajwid yang seharusnya, gunnah ditinggalkan. Ini dia teman-teman penghafal Al-Quran, teman-teman santri tahfidzul Quran al-Asy'ariyah, boleh-boleh saja membaca Al-Quran dengan cepat, namun harus menggunakan tajwid. Sekarang kita harus bandingkan dulu. Kalau semisal sudah bisa membaca Al-Quran dengan pelan bisa, membaca Al-Quran dengan cukupan bisa, membaca Al-Quran dengan cepat juga bisa, mana yang paling baik? Baca dikit tapi dapat banyak kan? Kalau di dalam Al-Quran itu kan satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 ya pahalanya ya. Jadi membaca alif lam mim, bukan kemudian alif lam mim dilipatkan 10, bukan, tapi alif dilipatkan 10 pahala, lam 10 pahala,
mim 10 pahala. Mana yang lebih bagus, membaca cepat bil hadr atau bil tadwir, dapat 10 juz misal satu hari, atau membaca tartil akan tetapi hanya dapat 3 juz setiap hari? Perbandingannya sangat jauh ya, 7 juz. Yang cepat dapat 10, yang pelan dapat 3 juz. Mengutip dawuh Mbak Yai Maftuh di dalam bukunya, beliau dawuh tetap yang lebih utama adalah membaca dengan tartil, membaca dengan pelan. Kenapa kok membaca dengan pelan lebih utama? Karena sejatinya Al-Quran ini tujuannya itu supaya untuk difaham artinya. Panjenengan mungkin sudah paham semua bahwa membaca mendapatkan pahala, mentadaburi mendapatkan pahala tambahan. Orang bisa mentadaburi, memahami artinya, mengangan-angan artinya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang membaca dengan pelan. Kalau membaca dengan cepat tidak bisa. Sehingga ada para ulama itu nih, para ulama yang memang beliau itu wazifahnya tidak banyak-banyakan, tidak banyak-banyakan. Bahkan kalau Yai Ahsin pernah cerita itu ya, sahabat sinten nih, sahabat Umar, sahabat sinten, kalau agak lupa namanya, beliau menghafalkan Al-Quran surat Al-Baqarah saja itu sekitar 8 tahun waktunya. Maksudnya apa yang kita perlu ambil, bahwa tidak cepat-cepatan itu loh, bukan seberapa dapat, secepat apa kamu menghafal Al-Quran, bukan secepat apa kamu mendapatkan membaca Al-Quran dapat berapa, itu bukan itu titik poinnya, tapi bagaimana kita bisa mentadabburi maknanya Al-Quran, mengangan-angan maknanya Al-Quran, seperti itu. Jadi lebih utama tartil karena Al-Quran bisa difahami, bisa diangan-angan maknanya dengan bacaan tartil. Nah, kalau misal kita di Indonesia ini kan jarang orang yang sudah sampai makomnya untuk mentadaburi maknanya Al-Quran, jarang. Saya sendiri, saya juga belum bisa. Tadi baca saya qulu sufaha artinya apa, kan seperti itu. Baca Al-Quran juga belum bisa. Lalu bagaimana? Apakah tetap lebih utama tartil, atau kemudian berubah menjadi lebih utama membaca dengan cukupan namun dapat banyak? Maka yang paling bagus adalah makalahnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya membaca Al-Quran dengan cepat, dengan tartil tetap lebih disunnahkan, karena dengan membaca Al-Quran dengan tartil bisa lebih mudah untuk difahami dan bisa lebih menancap di dalam hati. Beliau dawuh seperti itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita, kalau pribadi biasanya menerapkan kalau kita membaca Al-Quran itu dengan cepat, maka kita tidak bisa menikmati, oh ini hurufnya, tidak bisa memikirkan ini makhrajnya apa gitu ya, makhrajnya apa. Karena kita kalau belum makomnya tadabbur, maka menghormati Al-Qur'annya hanya bisa satu-satunya dengan cara menyempurnakan bacaan tajwidnya. Itu adalah satu-satunya cara menghormati Al-Quran, menyempurnakan bacaan tajwidnya. Hanya bisa kita dapatkan dengan bacaan tartil. Seperti contohnya, kalau kita bacaan cepat, tidak mikir sudah, ini tadi tak saya kebanyakan nggak hamesnya, misalnya ini tadi saya baca madnya kurang tidak, ini tadi saya baca jimnya hames tidak, hames tidak. Kalau hames berarti mungkin harus diulang, seperti itu ya. Semisal kalau kita bacaan tartil, kita bisa menikmati setiap huruf yang keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, ainnya pas makhrajnya. Oh, jimnya pas jahar, tidak ada hamesnya. Kemudian membaca roknya, takrirnya tidak terlalu berlebihan, seperti itu, pas, kita bisa menikmati. Coba panjenengan terapkan.
Saya sendiri sekarang sudah kecanduan dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Saya sendiri kalau membaca Al-Quran dengan cepat, rasa hati ini tidak nyaman. Kenapa? Karena biasanya sambil mengingat-ingat, sambil menepatkan makhrajnya. Saya pribadi punya yang namanya geroyok. Panjenengan mungkin paham geroyok itu apa ya kalau di dalam tulisnya? Geroyok itu apa ya? Lisannya belibet-belibet gitu. Grenyem namanya. Grenyem. Kalau grenyem biasanya namanya grenyem. Grenyem, orang yang punya grenyem kayak saya itu hampir dipastikan sepertinya haram membaca cepat. Kenapa kalau kok haram sampean? Karena kalau bacaan cepat hilang hurufnya. Jadi semisalnya saya itu dulu saking geroyoknya itu tidak bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak bisa baca cepat itu. Hilang huruf tengahnya itu. Nah, maka orang yang punya sifat lisannya seperti saya ini grenyem, maka dia harus tartil. Bisa sembuh hanya dengan tartil. Bisa sembuh hanya dengan tartil. Jadi teman-teman sekalian, pentingnya membaca bacaan tartil itu dari situ ya, di situ. Jadi harus supaya benar-benar kita membaca Al-Quran pas dengan makhrajnya bagaimana, sifatnya bagaimana, sesuai dengan tajwidnya. Lalu yang perlu saya sampaikan lagi, semisal kita sudah menerapkan hari-hari itu membaca dengan tartil, sudah kan, tartil atau tahqiq. Tahqiq berarti bacaannya betul-betul, tajwidnya betul-betul disempurnakan. Maka yang perlu kita hati-hati adalah biasanya orang itu kalau baca terlalu pelan, maka yang perlu dihati-hatikan adalah timbulnya suara-suara tambahan. Coba saya contohkan ya. Semisal innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzaratahum. Dengar ya, suara tambahan itu rawan sekali. Orang kalau membaca terlalu pelan rawan muncul suara itu. Tambahan itu tidak diperbolehkan dalam tajwidnya, tidak diperbolehkan. Tambahan itu tidak diperbolehkan. Jadi bacalah dengan tartil tanpa menimbulkan suara tambahan. Harus pas dengan tajwidnya, porsinya pas, tidak kepanjangan, tidak terlalu kependekan, seperti itu teman-teman. Jadi pentingnya membaca dengan tartil supaya kita bisa menempatkan makhrajnya. Lalu kemudian dalam menghafal Al-Quran, pentingnya saya sedikit sampaikan, teman-teman kan sama-sama penghafal Al-Quran. Pentingnya untuk para penghafal Al-Quran ini memanage waktu. Memanage waktu dalam murojaah. Orang menghafal Al-Quran maka berarti adalah proyek seumur hidup. Proyek seumur hidup. Dia mau menghafal Al-Quran berarti dia sudah tanda tangan kontrak dengan Al-Quran seumur hidup. Tidak bisa kemudian habis tanda tangan kontrak gak jadi ngapalin, padahal sudah kadung setoran 3 juz, udah gak jadi ngapalin. Yang 3 juz bagaimana? Apakah boleh untuk dibiarkan saja dilupakan? Tidak boleh, harus tetap dimurojaah sampai mati. Sampai mati. Menghatamkannya tidak wajib, tapi menjaga yang 3 juz wajib. Seperti itu teman-teman. Proyek seumur hidup. Maka ketika proyek seumur hidup, memanage waktu seharian kita untuk jadwal murojaah adalah yang terpenting. Harus hitungnya. Semisal kita punya jadwal, kalau untuk teman-teman yang masih nambah, teman-teman yang masih nambah mungkin punya jadwal sendiri bagaimana waktu nambahnya, waktu murojaahnya. Kalau sudah selesai khotam, maka usahakan rutin, ada jadwal rutin sehari berapa. Para ulama itu ada yang punya jadwal rutin. Di dalam kitab Tibyan itu disebutkan jadwalnya para ulama menghatamkan Al-Quran. Ada yang jadwalnya sebulan sekali ada hatam 1 juz ya, one day 1 juz berarti. Ada yang 1 bulan 2 kali khotam, ada yang seminggu sekali khotam, ada yang 6 hari khotam 1 kali, ada yang 5 hari 1 kali khotam, ada yang 3 hari khotam,
ada yang 2 hari khotam, ada yang 1 hari khotam 1 kali. Bahkan saking karomahnya para ulama, ada yang dalam 1 sholatan khotam 1 kali. Masya Allah, itu tidak bisa kita bayangkan kalau sekarang, itu karomah namanya. Jadi waktunya barokah. Semisal beliau bukan kemudian kita judge beliau itu berarti bacaannya hadir gitu nih, bukan seperti itu akhirnya kita menjudge beliau, tapi barokahnya waktunya itu loh. 1 waktu sholat bisa 1 kali khataman itu. Jadi ada bahkan yang mendahulukan 1 rakaat 1 kali khatam. Yang kita perlu petik bukan itunya, tetapi jadwal rutin beliau dalam memurojaah Al-Quran. Ini yang perlu kita ambil manfaatnya, ambil ilmunya. Kita sebagai penghafal Al-Quran harus mempunyai jadwal rutin. Semisal belum mampu banyak-banyak, tidak usah ambil banyak-banyak. Kalau belum lancar semisal nih, maka 3 juz 1 hari, 3 juz 1 hari, berarti 10 hari khatam. Tips untuk teman-teman yang ingin lancar, beliau juga sering mendahulukan ini, Bunyai Ismah Ulin Nuha. Biasanya kalau ada halakoh jamaiyah alumni dari Yambu, kebetulan saya sering didirikan Umi itu bukan alumni Yambu tapi sering ikut jamiah Yambu, saya sering didirikan Umi, beliau juga sering dahulu ini. Teman-teman kalau sudah agak kecekel, apa kecekel itu ya, hafalannya sudah agak mungkin, sudah agak kepegang, harus sudah agak lancar, maka coba biasakan membaca dengan menutup Al-Quran. Kalau kita biasa membaca dengan melihat, maka mau membaca dengan menutup takut rasanya membaca dengan menutup. Jangan-jangan salah seperti itu. Tips lancar dari beliau seperti itu. Kalau sudah agak lancar, tutup Qurannya, coba baca seperti itu, dilanjutkan saja, walaupun toh itu semisal perasaan jangan-jangan salah, nanti kalau sudah selesai baru dibuka salah tidak, kalau salah berarti diulang lagi, seperti itu. Jadi usahakan semisal bacaannya cuma 3 juz 1 hari, tapi berbobot dalam artian mentes itu tidak fokus, jiwa dan raga hadir, absen untuk murojaah. Bukan hanya raganya saja yang absen murojaah, tapi jiwanya juga. Teman-teman mungkin paham sekali kalau di rumah jiwanya hadir absen murojaah, tapi raganya hadir absen murojaah, tapi jiwanya terbang kemana-mana. Wah, mikir ke sana. Kalau di pondok mungkin mikirnya kayak jemurannya basah. Kalau di pondok antrian jedingnya dapat berapa? Mungkin kalau di pondok seperti itu. Kalau di rumah panjenengan godaannya lebih banyak lagi. Raganya absen murojaah, tapi jiwanya pegang HP. Itu SMS lagi, ada SMS masuk, story-nya ada lagi nih, story, update story nih, wah lihat story. Ini namanya jiwanya tidak absen hadir untuk murojaah. Namanya murojaah yang tidak berbobot. Murojaah yang tidak berbobot maka tidak cepat-cepat lancar, tidak mungkin, tidak lancar-lancar, karena walaupun toh lisannya membaca, hatinya tidak membaca. Jadi usahakan lisan dan hati juga membaca, sehingga hafalan cepat masuk. Dan juga kalau deres, kalau bisa deres bisaut, keluarkan suaranya. Wah, tapi jangan kemudian over ya. Di pondok jenengan deres jam 12 malam banter. Mungkin nanti teman-temannya akhirnya pada berbekan ya. Ya tidak seperti itu juga, tapi usahakan semua raga kita ikut deres. Semisal panjenengan membaca, maka mata ikut membaca. Telinga pun juga ikut murojaah karena mendengar suaranya. Ini nanti akan lebih banyak efeknya daripada orang yang kalau deres tidak ada suaranya. Kalau di dalam sholat, bacaan itu bisa sah, syaratnya adalah minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Jadi mboten bareng orang sholat itu di dalam hati doang, bacaan Fatihahnya mboten bareng. Sholat itu bacaannya minimal harus terdengar oleh telinganya sendiri.
maka usahakan membaca Al-Quran juga minimal terdengar oleh telinga sendiri. Ya, sepanjang ukur sendirilah kira-kira seberapa kerasnya. Mungkin kalau banyak orang ya berarti jangan terlalu keras. Kalau lagi bisa untuk keras ya silahkan dikeraskan suaranya. Yang penting usahakan untuk telinga supaya juga ikut deres, karena ini menambah pahala juga nih. Pahala telinga juga bisa menjadikan saksi nanti di akhirat, oh mendengarkan Al-Quran. Jadi tidak hanya mulutnya saja yang menjadi saksi bahwa dia murojaah, tapi telinga juga menjadi saksi dia murojaah. Seperti itu teman-teman untuk menghafal Al-Quran. Yang paling penting manage waktu. Lalu kemudian yang terakhir adalah dulu sebelum, tidak lama sebelum ini saya ikut mendirikan Umi Azah, memberikan sedikit mau'izah, nasihat untuk teman-teman yang menghafalkan juga. Waktu itu beliau dawuh, kalau sudah siap menghafal maka berarti satu paket dengan Qiyamul Lail, satu paket dengan Qiyamul Lail. Bayi Maftuh itu begitu memperhatikan Qiyamul Lail, sangat memperhatikan Qiyamul Lail. Bahkan kalau liburan beliau sendiri yang membangunkan santri-santri. Itu maksudnya senada dengan yang didahulukan Umi Azah. Menghafal berarti satu paket dengan Qiyamul Lail. Walau rokaatain, walaupun hanya 2 rakaat saja, maka jangan sampai lupa untuk Qiyamul Lail. Konon katanya witir itu bisa mencerdaskan otak, menguatkan hafalan. Jadi kalau semisal sholat tahajud 2 rakaat, maka jangan tinggalkan witir, ya minimal 1 rakaat, kalau bisa ya 3 rakaat, seperti itu. Itu tips-tips dari Kablo dalam menghafal Al-Quran, dalam membaca Al-Quran.